Kali ini kita mau lanjut berkunjung ataupun berziarah ke makam Raja-Raja Mataram yang ada di Kota Gede. Yang mana makam Raja Mataram di Kota Gede ini adalah kompleks pemakaman sakral yang dibangun oleh Penembahan Senopati pada tahun 1589 Masehi sampai dengan beliau wafat, yang terletak di Jalan Jagalan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Tempat ini menjadi persemayaman terakhir pendiri Kerajaan Mataram Islam, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Penembahan Senopati, dan juga terdapat makam Raden Mas Jolang dan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Serta di sini juga terdapat napak tilas makam Joko Tingkir. Untuk masuk ke makam Raja Kota Gede ini kita tidak dikenakan tiket masuk atau retribusi, cukup bayar seikhlasnya saja. Tempatnya ini buka setiap hari kecuali bagi yang ingin berziarah ke makamnya buka hari Senin, Kamis, Jumat, dan Minggu. Sedangkan di bulan Ramadan full 1 bulan tutup. Yang mana makam Raja Kota Gede ini menjadi saksi bisu atau titik awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Yang dulunya istana awal kerajaan berada di komplek makam Raja Kota Gede ini, yang masih menyisakan bukti sejarah seperti komplek makam raja, Masjid Gede Mataram, reruntuhan benteng pertahanan, serta sendang seliran. Yang kini komplek makam raja di Kota Gede ini dikelola bersama oleh Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nih guys, kita berkunjung lagi ke makam raja yang ada di Kota Gede. Ini komplek Masjid Besar Kota Gede. Itu masjidnya. Itu masjid pertama Kerajaan Mataram Islam, itu dibangun oleh Penembahan Senopati. Tapi udah direhab berapa kali tuh. Jadi situs cagar budaya. Kalau makamnya masuknya ke sana, arah makamnya nanti kita ke sana juga. Kita ngelilingin area depannya ini dulu. Nih, jadi ini makam sekaligus keraton pertamanya Kerajaan Mataram Islam yang pertama ini. Jadi cikal bakal lahirnya Kerajaan Mataram Islam di sini. Nih, kita ke sana. Arah makamnya di belakang sana. Nih, ramai yang berkunjung ke sini atau berziarah ke sini. Nih, arsitekturnya aja bagus nih. Udah menggunakan bata. Keren tempatnya. Tuh makamnya masih masuk ke sana. Kita mau lanjut lagi. Sejarah awal mula berdirinya Kerajaan Mataram Islam ini bermula ketika Ki Ageng Pemanahan membantu Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, yang pada saat itu Joko Tingkir menjadi penguasa Kesultanan Pajang yang berpusat di Jawa Tengah, dan memberikan alas mentok atau hutan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah keberhasilannya menaklukkan musuh kerajaan, yaitu Arya Penangsang. Yang kemudian Ki Ageng Pemanahan bersama keluarga dan pengikutnya pindah ke Alas Mentok dan mendirikan desa kecil. Setelah itu Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1575, yang kemudian Panglima Perang digantikan oleh putra beliau, yaitu Danang Sutawijaya atau Penembahan Senopati. Di bawah kepemimpinan Penembahan Senopati, desa kecil itu bertumbuh menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, sehingga disebut sebagai Kota Gede atau Kota Besar. Yang kemudian pada tahun 1582 Joko Tingkir wafat, terjadi perebutan kekuasaan di Kesultanan Pajang. Akibat perang saudara, Kerajaan Pajang runtuh sebagai pusat kekuasaan. Yang kemudian Pangeran Benowo dari Kesultanan Pajang menyerahkan kekuasaan kepada Penembahan Senopati, sehingga Penembahan Senopati mengambil alih kekuasaan dan mengganti namanya menjadi Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1586 Masehi. Dan Kota Gede inilah ditetapkan sebagai ibu kota pertama sebagai pusat politik, ekonomi, dan keagamaan. Dan pada masa inilah konsep kota Kerajaan Mataram Islam dibangun, yaitu terdiri dari keraton, pasar, alun-alun, dan masjid. Nih guys, kita mau masuk ke area makam Raja Mataram Islam yang ada di Kota Gede. Nih bagus sekali tempatnya. Tuh masih bangunan-bangunan lama. Tuh area makamnya tuh, masuk ke sana. Tuh yang situ makamnya. Terus kalau mau nyawa-nyawa baju adat di sini, nyawa baju adatnya bisa juga. Nih, ramai ada bule-bule juga. Sini pendaftarannya kalau mau masuk ke makamnya. Tuh. Keren tuh, ada bangsalnya juga.
Tapi ini harus pakai baju adat kalau mau nyewa, kalau mau masuk ke makamnya sewa baju adat atau pakai baju adat. Ini baju adatnya adat Jogja itu pakainya. Itu ada abdi dalamnya. Itu di dalam makamnya itu ada makam Penembahan Senopati, yaitu raja pertama kerajaan Mataram Islam. Terus ada juga makam Sri Sultan Hamengkubuwono II. Hamengkubuwono II dimakamin di sini. Soalnya yang di Imogiri gak memungkinkan dulu, soalnya lagi perang, jadinya dimakamin di sini. Nih, nanti kalau mau ganti-ganti bajunya di sini. Nanti kita masuk ke makamnya ditemenin abdi dalam. Tapi di dalamnya itu nggak boleh bawa kamera. Jadi kita bener-bener fokus ziarah di dalamnya. Kali ini kita mau bahas kisah perjalanan hidup Penembahan Senopati, yang mana Penembahan Senopati memiliki nama asli yaitu Danang Sutawijaya, merupakan pendiri dan raja pertama kerajaan Mataram Islam yang memerintah kerajaan dari tahun 1586 Masehi hingga 1601 Masehi. Di bawah kepemimpinan Penembahan Senopati, beliau memperluas wilayah kekuasaan Mataram di sepanjang Bengawan Solo hingga ke Jawa bagian barat dan timur seperti Jipang, Madiun, Kediri, Ponorogo, Magetan, dan Pasuruan. Di Jawa bagian barat, beliau berhasil menaklukkan wilayah Cirebon dan Galuh pada tahun 1595. Dan Penembahan Senopati juga berhasil menaklukkan wilayah yang melepaskan diri dari Kesultanan Pajang, termasuk Kedu, Bagalen, Pajang, dan sebagian wilayah Jawa Timur serta Utara seperti Demak, Jepara, dan Madiun. Penembahan Senopati juga yang mendirikan pusat kerajaan di Kota Gede dan membangun tatanan kota serta mendirikan Masjid Agung Kota Gede. Dan Penembahan Senopati juga membangun kekuatan militer yang dominan, menjadikan kerajaan Mataram Islam disegani dan mampu menundukkan banyak daerah bawahan di pesisir utara Jawa. Tidak hanya itu, Penembahan Senopati juga dikenal memiliki kemampuan spiritual tinggi, termasuk legenda hubungannya dengan Ratu Kidul untuk mendapatkan restu penguasa Laut Selatan. Yang kemudian Penembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, sehingga tahta kerajaan diteruskan oleh putra beliau yaitu Mas Jolang. Nih guys, area makamnya masuk ke situ. Terus ini kita mau lanjut lagi, masuk ke area sendang atau tempat pemandiannya ini. Keren sekali loh bangunannya, estetik. Ini area pemandiannya atau sendangnya, ramai juga sih. Oh, itu kayak ada benteng-bentengnya juga nih. Oh, ini peringatan dilarang tidur di area sendang kecuali izin abdi dalam. Itu sendang putri. Nih bagus bangunannya. Sendang putri, kalau itu sendang lanang, tempat cowoknya, tempat pemandian atau ganti-ganti bajunya. Situ, wis keren pokoknya. Nih, dulu saya preweddingnya di sini nih. Nih, keren di sini. Pokoknya kalau ke Jogja wajib ke makam raja Kota Gede ini. Dekat dari kota Jogja, paling 15 menit. Keren pokoknya. Nih yang mau prewedding jos. Kali ini kita mau bahas kisah perjalanan hidup Raden Mas Jolang, atau yang bergelar Penembahan Hanyakrawati, adalah raja kedua kerajaan Mataram Islam yang memimpin sejak tahun 1601 sampai dengan 1613 Masehi. Yang mana Raden Mas Jolang ini lahir sebagai putra ke-10 Penembahan Senopati. Namun beliau adalah anak tertua dari Permaisuri Kanjeng Ratu Mas yang berasal dari Pati, yang menjadikannya sebagai putra mahkota yang kemudian dididik untuk memimpin dan menghadapi tantangan internal kerajaan sejak dini. Yang mana di bawah kepemimpinan Raden Mas Jolang, beliau berfokus menstabilkan wilayah yang ditaklukkan pasca Penembahan Senopati dan melanjutkan upaya untuk menaklukkan Surabaya, serta ia juga memulai menjalin hubungan dengan VOC di Gresik dan Jepara. Namun kepemimpinan Raden Mas Jolang cukup singkat, beliau wafat pada tahun 1613 Masehi, yang mana pada saat itu Raden Mas Jolang sedang berburu menjangan di hutan Krapyak, yang menurut cerita rakyat beliau wafat akibat kecelakaan atau punuk benteng yang merupakan penjelmaan utusan yang tidak suka pada Raden Mas Jolang.
Yang kemudian Raden Mas Jolang dimakamkan di makam Raja Kota Gede dekat dengan makam ayahnya yaitu Penembahan Senopati. Raden Mas Jolang meninggalkan dua istri utama yaitu Ratu Tulungayu dan Dyah Banowati. Dyah Banowati inilah yang melahirkan pewaris tahta kerajaan selanjutnya yaitu Sultan Agung. Yang nantinya di bawah kepemimpinan Sultan Agung, kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya. Kali ini kita mau bahas makam raja-raja yang ada di komplek pemakaman Raja Kota Gede. Tokoh yang pertama kali dimakamkan di komplek makam Raja Kota Gede ini adalah Ki Ageng Pemanahan dan Nyi Ageng Nis, yang merupakan ayah dan neneknya Penembahan Senopati. Yang kemudian pada tahun 1601 pendiri dan raja pertama kerajaan Mataram Islam yaitu Penembahan Senopati juga dimakamkan di sini. Yang kemudian pada tahun 1613 raja kedua kerajaan Mataram Islam juga dimakamkan di sini yaitu Raden Mas Jolang. Dan di komplek makam Raja Kota Gede ini juga terdapat napak tilas makam Joko Tingkir, yang mana pada masa itu Penembahan Senopati memindahkan tanah dari makam asli Joko Tingkir yang ada di Sragen dan dipindahkan di makam Raja Kota Gede sebagai bentuk penghormatan dikarenakan pada masa itu Penembahan Senopati sangat menghormati Joko Tingkir. Namun jasad dan makam asli Joko Tingkir tetap berada di Sragen. Dan juga terdapat makam keluarga serta tokoh penting lainnya seperti Ki Ageng Jurumartani, Penembahan Joyoprono, Adipati Paku Alam 1-4, serta terdapat makam Ki Ageng Mangir yang setengah makamnya di dalam dan setengah makamnya di luar yang merupakan menantu Penembahan Senopati yang berkhianat. Dan juga terdapat makam Sri Sultan Hamengkubuwono II. Dikarenakan pada masa itu situasi perang di Penogoro berkecamuk sehingga tidak memungkinkan dimakamkan di makam Raja Imogiri. Sehingga total makam yang ada di komplek pemakaman Raja Kota Gede ini berjumlah kurang lebih 627 makam. Bagi yang ingin berziarah ke makam raja-raja yang ada di Kota Gede tentu saja harus mengikuti beberapa aturan yang berlaku. Adapun peraturannya bagi para penziarah wanita diharuskan menggunakan kain jarik sebatas dada atau kemben. Dan tidak diperbolehkan memakai kerudung ataupun penutup kepala. Sedangkan bagi penziarah laki-laki diharuskan memakai kain jarik dan atasan berupa baju peranakan. Untuk baju adatnya bisa bawa sendiri ataupun sewa di makam Raja Kota Gede ini juga tersedia. Untuk sewa baju adatnya per orang satu setel 25.000 sampai dengan 35.000. Selanjutnya pengunjung juga diharuskan untuk melepaskan alas kaki baik sepatu ataupun sendal saat memasuki komplek makam. Selanjutnya kita tidak diperbolehkan mengambil gambar baik foto ataupun video selama berada di kawasan makam. Selanjutnya kita juga tidak diperbolehkan memakai hiasan terlalu berlebihan. Untuk tas ataupun barang berharga lainnya bisa dititipkan di bagian penitipan. Peraturan tersebut dibuat untuk menghormati para leluhur dan niat serta fokus untuk berziarah. Jadi peraturan tersebut dibuat bagi yang ingin berziarah ke area makamnya. Sedangkan bagi pengunjung yang hanya lihat dari luarnya saja boleh pakaian bebas asal sopan. Dan di area luar makamnya kita diperbolehkan berfoto atau membuat video untuk dokumentasi ataupun prewedding. Tempatnya ini buka setiap hari kecuali yang ingin berziarah buka hari Senin, Kamis, Jumat, dan Minggu. Sedangkan selama bulan Ramadan 1 bulan full tutup. Di sisi selatan makam Raja Kota Gede ini juga terdapat benteng dan jagang Cepuri, merupakan sisa benteng pertahanan inti Keraton Mataram Islam yang dibangun oleh Penembahan Senopati. Reruntuhan ini menyisakan berupa tembok batu putih dan parit atau jagang di Kelurahan Purbayan, yang dulunya benteng ini memisahkan area kedaton dan hunian rakyat. Yang mana benteng dalam ini dulunya berdenah persegi panjang dengan luas sekitar 400 x 400 meter yang dikelilingi oleh parit atau jagang sebagai benteng pertahanan. Sedangkan benteng luar mencakup wilayah yang lebih luas sekitar 200 hektar dengan struktur yang sebagian memanfaatkan aliran sungai. Namun kini sebagian besar benteng sudah hancur atau tertimbun pemukiman padat yang hanya menyisakan reruntuhan di beberapa titik namun tetap diakui sebagai situs penting cagar budaya. Sedangkan di selatannya lagi terdapat Watu Gilang yang merupakan situs peninggalan kerajaan Mataram Islam, yaitu berupa batu andesit hitam berbentuk persegi yang diyakini sebagai singgasana atau tempat duduk Penembahan Senopati, yang dulunya juga situs ini diyakini sebagai saksi sejarah pembunuhan Ki Ageng Mangir oleh Penembahan Senopati, yang mana situs Watu Gilang tersebut terbuat dari batu andesit berbentuk meja ceper yang berukuran sekitar 2 x 2 meter dan terdapat prasasti dengan 4 bahasa yaitu Belanda, Italia, Prancis, dan Latin. Namun Watu Gilang tersebut tersimpan dalam bangunan kecil yang dikelola oleh juru kunci. Oke guys, berakhir sudah pembahasan kita tentang makam Raja-Raja Mataram yang ada di Kota Gede.
Yuk jangan lupa di subscribe, like, share, and komen ya guys. Biar tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, dadah, see you. Guys, ini kita lagi ada di situs Kertang. Pada mau digali lagi tuh.